Bagi yang punya tanaman yang ada di bawah naungan atau di MDPL di atas 400, biasanya untuk sinar matahari itu kurang maksimal, otomatis harus membutuhkan sebuah fotosintesis yang maksimal. Bagaimana caranya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini saya coba membuat yang namanya bakteri fotosintesis, nah, atau orang sering mengenalnya sebagai PSB ya. Ini bagaimana untuk cara pembuatan, terus fungsinya apa. Nah, ini yang namanya bakteri fotosintesis, kata-kata fotosintesis ialah membantu untuk proses fotosintesis dari sebuah tanaman. Berarti intinya di sini ialah bakteri pengganti dari sinar matahari yang kurang cukup ya, kurang cukup buat tanaman. Sehingga apabila kita mengaplikasikan pada tanaman, yakni diaplikasikan kepada daun, karena yang proses fotosintesis itu terjadinya pada daun ya. Cukup mudah untuk membuat bakteri fotosintesis ini, yakni dengan bahan yang sangat murah ya. Cara pembuatan pun juga gampang, yakni bahan-bahan yang kita gunakan di sini cuma 3 bahan ya. Yang pertama telur, yang kedua nanti dari micin, yang ketiga air. Nah, ini kita mencoba, saya bikin di botol-botol kecil. Nah, ini saya bikin beberapa supaya nanti pembikinan itu lebih cepat ya. Karena ini musimnya hujan terus, maka kemarin kita bikin pun masih kurang sempurna. Tapi ini ada yang tanda-tanda yang sudah jadi, warnanya sedikit ke oranye-oranye, nah, kemerah-merahan kayak gini. Tapi ada juga yang masih putih. Nah, ini cara pembikinannya sangat gampang ya. Kita siapkan 2 butir telur. 2 butir telur. Boleh ayam kampung, boleh ayam potong, bebas. Terusan kita menggunakan 2 sendok dari micin ya, 2 sendok micin, dan ditambah nanti sekitar 2 liter air. Nah, 2 liter air. Nah, kita tinggal mencampur, mengkocok mereka, jadikan satu, nanti di blender lebih bagus supaya hancur. Terus dimasukkan ke botol-botol yang kayak gini ya. Nih, jangan dimasukkan terlalu penuh ya. Nah, ini cukup dengan bahan itu. Terus kita jemur ya, dijemur kena sinar matahari hampir sekitar 2 minggu biasanya. 2 minggu nanti sudah ada bakteri-bakteri yang lumayan sudah jadi ya. Ini sudah jadi, lumayan jadi. Tapi ada juga nanti yang belum jadi ya, ini yang belum jadi. Nah, biasanya kalau kita sudah membuat kayak gini, ini sudah ada bakteri fotosintesis ya. Fungsinya bakteri fotosintesis ialah membantu proses fotosintesis. Dan kalau tanaman itu sudah banyak proses fotosintesisnya, secara otomatis tidak perlu menggunakan bakteri ini. Nah, bakteri ini digunakan untuk tanaman-tanaman yang di bawah naungan, khususnya yang notabene proses fotosintesisnya kurang, atau tanaman-tanaman di MDPL tinggi ya. Kalau kita kemarin sudah melihat beberapa narasumber ya yang bercerita kalau tanaman porang itu ditanam di dataran rendah atau di sawah atau di ladang yang sinar mataharinya cukup, itu cenderung untuk batangnya daunnya kelihatannya tidak maksimal, tapi dari segi pembesaran umbi itu jauh lebih maksimal daripada yang di bawah naungan. Nah, kenapa? Karena proses fotosintesis yang di bawah naungan itu secara otomatis ya berkurang, di mana proses fotosintesis itu ialah proses yang
terjadi pada tanaman dan dari akar akan diserap naik ke daun. Di daun itu ialah tempat memasak untuk menghasilkan buah. Ya, kalau pemanasan proses fotosintesisnya kurang secara otomatis hasil masakannya pun tidak akan banyak. Nah, supaya banyak perlu sekali ditambahi dari bakteri fotosintesis ini. Saya belum pernah nyoba ya, belum pernah nyoba, tapi kita melihat dari teman-teman yang sudah mencoba itu hasilnya akan lumayan meningkat ya, meningkat ya, walaupun peningkatan itu tidak signifikan apabila dari kebutuhan nutrisi yang di bawah itu belum ada. Tapi kalau kemarin sudah kita bikin untuk nutrisi di bawah itu ada unsur-unsur yang akan menunjang untuk tanaman itu sampai dengan proses fotosintesis pun harus kita maksimalkan supaya tanaman kita nanti hasilnya akan maksimal. Bagi teman-teman semua untuk petani porang pada khususnya atau tanaman yang lain, silahkan nanti ya dicoba untuk menggunakan bakteri fotosintesis ini ya, karena supaya lebih maksimal dalam proses fotosintesisnya ya. Gampang, mudah, simple, bermanfaat, dan juga perlu dicoba kan gitu. Terus yang kedua, apabila kita kesulitan itu biasanya terjadi pada pembikinan pertama ya, pembikinan pertama ya. Pada waktu kita jemur ada kalanya yang jadi, ada kalanya ada yang tidak jadi. Seperti tadi saya contohkan, ini yang satu, yang dua ini kita belum jadi. Terus saya bikin tadi itu baru sekitar 8 botol ini. Ini yang jadi 4, yang tidak jadi 4 kan itu. Terus yang kedua, apabila kita sudah mempunyai biang yang jadi kayak gini, nanti tinggal kita tuang sebenarnya ya, kita tuang bakteri yang sudah ada. Kalau kita memperbanyak lagi itu akan lebih cepat untuk terjadinya proses pembikinan bakteri, karena ini biasanya waktunya 2 minggu. Cuman kemarin karena hujan terus, jadi kita di sini itu tidak bisa menyerap matahari secara maksimal. Kalau seandainya mungkin tidak hujan terus ya, secara otomatis pembikinan bakteri ini akan lebih cepat ya. Silahkan dicoba. Mungkin dari saya cukup dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.